Tapi di sini kita benar-benar belajar bagaimana seharusnya ya cooking method itu dilakukan. Karena di dalam satu hidangan ada banyak resipe. Setting total ada ratusan sebenarnya. Ratusan? Susah-susah gampang sih. Oh, iya. Kalau kita ngedengerin chefnya ngasih tahu gimana-gimana tuh biasanya ini kok bisa ngikutin gitu. Karena dia juga ngasih taunya tuh jelas, detail gitu. Optimis nanti pulang dari sini kan saya bisa sharing ke teman-teman guru, kemudian sharing dengan siswa saya bahwa ini loh progres atau perkembangan kuliner yang harus kita kejar. Tentunya untuk meningkatkan kualitas kuliner, terutama untuk saya yang berada di Medan, itu agar semua terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan ujungnya adalah peningkatan kualitas produk bakery dan pastry. Hai Sobat Vokasi, di balik para peserta didik yang hebat, terdapat pengajar yang kompeten. Dalam rangka meningkatkan kompetensi para pengajar vokasi di bidang kuliner, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata bekerja sama dengan pemerintah Prancis melaksanakan Training of Trainers on French Cooking. Di dalam sana sedang berlangsung pelatihannya. Yuk ikut saya untuk tahu keseruannya. Sejak dibuka pada tanggal 7 Oktober 2024, kegiatan Training of Trainers on French Cooking for Vocational Teaching telah diikuti oleh 48 peserta yang terdiri atas para guru SMK, Widya Iswara, instruktur LKP, dosen perguruan tinggi vokasi, dan chef profesional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan telah mengunjungi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata untuk melihat pelatihan yang sedang berlangsung. Yang saya kunjungi hari ini adalah yang untuk kompetensi buka dan alhamdulillah ada kemitraan dengan Prancis ya, dengan kedutaan Prancis, dan tadi juga saya melihat langsung bagaimana prakteknya. Tapi yang saya kira penting, ini memang tadi dapat laporan dari Pak Dirjen untuk peningkatan pelatihan guru-guru SMK, karena sekarang rupanya banyak sekali guru yang belum mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensinya, dan itu memang akan berkorelasi dengan kualitas pembelajaran, terutama juga nanti berkait dengan kualitas lulusan SMK. Lantas, seperti apa tanggapan para peserta terhadap pelatihan ini? Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Yesi, dengan Bapak siapa? Ya. Saya dengan Modi, Ibu. Pak Modi dari? Dari Balai Besar Pengembangan Bisnis dan Pariwisata. Widya Iswara berarti Pak ya? Iya. Dan Ibu dengan? Saya Niloh Gede Masyani Dari SMK Negeri 4 Bangi, Bandung. Wah, guru SMK dan Widya Iswara ternyata. Oke, izin Bapak dan Ibu tanya-tanya ya tentang pelatihan ini. Ini pertama kali ikut pelatihan atau sebelumnya sudah pernah Bapak Ibu? Kalau saya beberapa kali tapi biasanya sebagai pengajar. Hanya pada kesempatan ini, alhamdulillah sekarang bisa belajar juga sebagai peserta. Karena instrukturnya gitu. Dari luar Prancis, ya. dari luar. Kalau Ibu? Kalau saya sendiri ini pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama ya. Kalau masak Prancis sudah sering sebelumnya Bu? Belum pernah, Bapak? Western beberapa, Western food ya termasuk sih di dalamnya. Oke, sepanjang pelatihan ini menemukan tantangan nggak Bapak dan Ibu nih? Bapak dulu deh mungkin. Banyak juga sih ya, karena ada metode-metode dasar yang kadang kita suka lewat ya, karena tren saat ini orang belajar melalui online, melalui beberapa media sosial, sehingga kadang ada step-step dasar yang kita tidak pelajari secara mendetail. Tapi di sini kita benar-benar belajar bagaimana seharusnya ya cooking method itu dilakukan. Jadi dari dasar lagi ya Pak? Dari dasar ya, tapi awal. memang setiap minggunya itu ada peningkatan perkembangan level pembelajarannya lebih kompleks lagi semakin hari. Semakin hari. Kalau Ibu ada teknik yang menurut Ibu paling sulit Ibu pelajari nggak? Sebenarnya dari awal kedatangan saya untuk mengikuti TOTI sini itu jujur ya ada beberapa step yang mungkin belum saya kenali, saya pelajari di sini.
Yang pertama itu khususnya ketika saya belajar untuk filet ikan kemarin pertama sekali. Kemudian bagaimana filet ikan, ayam, kemudian bebek itu sesuatu yang baru untuk saya pelajari. Dulu sih memang sudah pernah, tapi yang baru, yang praktis itu baru saya dapatkan saat ini di proses KUT ini. Oh, jadi baru di sini ya Bu ya. Jadi dulu mah ngerjain aja sesuai dengan pedoman buku yang dulu, tapi ternyata ada sesuatu proses yang praktis, tapi kelihatan itu masih elegan untuk ditampilkan. Ah, begitu. Oke, sekarang terakhir harapan Bapak dan Ibu deh setelah mengikuti pelatihan ini. Bapak dulu mungkin. Harapan kalau saya sih harapannya semoga program-program pelatihan seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan gitu. Karena di dunia kulineri sendiri juga itu perkembangannya juga sangat pesat sekali ya, baik dari peralatannya, dari menu-menu makanannya, resepnya, cara pengolahan itu juga sangat pesat sekali. Seperti sekarang ini alhamdulillah di Bispar ini peralatannya cukup up to date dengan yang ada di industri di luaran. luar Jadi negeri. banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu ya. Bagaimana penggunaan combi oven, lalu juga blast freezer, blast chiller itu yang mungkin beberapa tahun kebelakang itu belum pernah kita pelajari. Oh gitu. Jadi di sini cukup lengkap ya? Cukup lengkap sekali ya. Oh iya. Bagaimana harapannya Ibu nih dari Bali nih? Sama apa yang disampaikan sama Pak Budi, jadi harapannya itu ini merupakan suatu program yang berkelanjutan, yang dimana kita ketahui yang memang perkembangan kuliner itu kan sangat dinamis. Bagaimana kita mengejarnya tidak ketinggalan gitu. Saya sendiri sebagai guru SMK itu sangat optimis nanti pulang dari sini itu saya bisa sharing ke teman-teman guru, kemudian sharing dengan siswa saya bahwa ini loh progres atau perkembangan kuliner yang harus kita kejar, yang harus kita tuntut nanti. Jadi jangan bosan untuk belajar. Belajar terus ya Ibu ya. Soalnya guru tata boga berarti Bu ya di SMK. Ya, tata boga. Semoga berguna ilmunya ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, silakan dilanjut lagi. Ya, terima kasih Bu. Halo Chef Lita ya. Iya. Oh, siapa yang nggak tahu ya sama Chef Lita, Chef Indonesia season 5 ya? Season 5. Wah, gak nyangka bisa ketemu Chef Lita di sini. Ini gimana sih Chef? Kamu kok bisa ada di pelatihan ini gitu loh? Oh, jadi awalnya tuh ini sebenarnya adalah kegiatan yang tidak direncanakan gitu. Jadi aku awalnya diundang ke sini, terus setelah ngobrol gitu, kok programnya menarik. Terus aku nanya, bisa nggak aku ikutan? Ternyata pas dicek masih ada kuota yang bisa aku ikutin. Udah aku akhirnya ikut aja ya. Terjun lah ke sini. Terjun di sini. Tapi seru. Chef sendiri sebenarnya punya usaha pastry apa enggak? Kalau pastry aku nggak ada, aku adanya restoran. Tapi ini bisa kali ya nanti suatu hari nanti dipakai di resto mungkin atau bisnis yang lainnya. Kalaupun nggak aku pakai sendiri, mungkin ilmu yang aku dapat di sini bisa aku bagiin ke teman-teman yang lain. Oh iya, gitu. keren Chef. Oke, dan seperti yang kita tahu Chef itu kan dari MasterChef ya. Menurut Chef dibandingin sama MasterChef gimana ya fasilitas memasak di BBPPMPV Bispar ini? Kalau fasilitas sih oke ya, maksudnya alat-alatnya juga menunjang gitu, ruangannya juga nyaman ya kan, oke sih. Dan dari teknik yang Chef pelajari hampir sebulan ya berarti ya? Kita di sini hampir 2 bulan malah 7 minggu. Oh gitu, 7 ya minggu, dari selama itu ada teknik yang menurut Chef susah nggak? Susah-susah gampang sih. Oh, iya. Kalau kita ngedengerin chefnya ngasih tahu gimana-gimananya tuh biasanya ini kok bisa ngikutin gitu, karena dia juga ngasih taunya tuh jelas, detail gitu. Sebelumnya Chef udah pernah ikut training yang lain? Belum, aku baru ini pertama kalinya. Wah, pertama kali di sini. Kali. Wow, suatu kali. kehormatan loh. Ya. Oke, terus nih harapan Chef setelah ikutan training ini apa nih? Kalau buat aku sih, untuk aku sendiri memperkaya ilmu ya kan, kita belajar bisa dari manapun gitu. Terus itu ilmu yang aku dapat di sini bisa berguna, nanti aku sharing entah itu nanti di Instagram aku atau nanti aku pas cooking demo gitu sih. Oke, semoga berguna ya Chef. Yep. Sekarang lagi bikin apa nih namanya? Ini kita bikin palmier. Palmier. Oke, terus habis ini mau diapain nih? Ini sebenarnya udah selesai, tinggal nunggu dingin, nanti kita simpen di dalam jar gitu? Iya, dalam jar, dan toples. Oke, siap.
Selamat melanjutkan aktivitasnya, Makasih. Chef ya. Bye. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Dengan Bapak siapa, maaf? Saya Jupiter Ibu. Dari LKP mana, Pak? Dari LKP Syaki, Medan, Sumatera Utara. Luar biasa, jauh Iya. sekali ya Pak Jupiter. Ini berarti Bapak peserta kelas pastry. Kelas pastry. Untuk Kenapa kategori memilihnya ini. pastry, Pak? Memang background saya sejak 13 tahun silam itu bergerak di bidang pastry dan bakery. 13 tahun. Ya, jadi ingin memperdalam lagi langsung bersama chef yang langsung dari Prancis. Ini pertama kali Bapak ikut di sini atau sudah pernah ikut pelatihan? Pertama kali untuk mengikuti kegiatan pelatihan bersama Escoffier. Oke, sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan lain? Sudah dari beberapa perguruan tinggi swasta yang sifatnya short class. Oh begitu. Iya. Kalau ini hari ini tadi Bapak saya lihat lagi menggeser-geser adonan, itu lagi bikin apa nih Pak? Lagi bikin puff pastry, ini kita menggunakan mesin yang namanya dough sheeter untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Oh, mesin ini sudah awam digunakan, sering digunakan atau masih baru? Sudah termasuknya saya sudah beberapa kali mencoba dengan menggunakan alat ini, sangat menghemat waktu dan tenaga. Oke, jadi dari puff pastry adonan ini bisa jadi beberapa jenis makanan ya Pak ya? Bisa dari beberapa jenis makanan, tergantung kita mau menggunakan isian atau toppingnya. Oh begitu, oke. Iya. Dan selama sudah hampir sebulan ya Pak ya di sini? Iya, sudah 4 minggu. Sudah 4 minggu, Bapak menemukan tantangan atau kesulitan nggak sih Pak belajar teknik masakan Prancis gitu? Iya, jadi yang saya ketahui sebelumnya itu memang untuk kategori French pastry ini ternyata secara otentiknya itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bahkan untuk mengatur adonannya itu kita harus memperhatikan suhu adonan dan juga waktu pembakarannya. Itu akan mempengaruhi terhadap hasilnya. Oh, kalau bahan-bahannya sendiri yang digunakan oleh trainer dari Prancis itu sama nggak dengan yang Bapak temukan sehari-hari? Tentunya sangat berbeda karena kalau di sini menggunakan bahan yang otentik yang berkualitas premium. Sedangkan terutama untuk saya di Medan itu agak jarang kita menemukan bahan-bahan yang kualitasnya premium. Kecuali kita mau beli secara online atau kita datangkan ke suppliernya langsung. Oh begitu, tapi nanti kalau Bapak pulang masih bisa disesuaikan nggak Pak? Ya, kebetulan chefnya juga memberikan arahan-arahan seandainya kita nggak ketemu produk atau bahan baku yang seperti dipakai sama chefnya, kita bisa sesuaikan dan kita bisa modifikasi sesuai dengan apa yang ada di lokasi kita masing-masing. Baik, ada harapan Pak untuk training ini? Harapannya tentunya untuk meningkatkan kualitas kuliner, terutama untuk saya yang berada di Medan, itu agar semua terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan ujungnya adalah peningkatan kualitas produk bakery dan pastry. Semoga bisa terjadi dah Pak di Terima kasih. LKP Bapak. Terima Ya. kasih Pak, silakan lanjut lagi. Terima kasih. Halo Chef Antoine. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Saya harus Sama jawab si apa chip, kalau chef? masih chip sauce. Chef apa? Ça va bien, Ça va bien, ça va chef, ça va bien. Oke. C'est moi, ok. Lagi bikin apa ini Chef? Hari ini belajar bikin ikan bakar, Ya. ikan bakar sama onion fondu, turn potato steam, sauce béarnaise sama concassé Bechamel di dan dalam satu piring ini. Oke, Nah, kayaknya enak deh Chef. Enak, enak. Pas ini dengan cita rasa Prancis, Untuk saya pas banget. pas banget. Ya tidak kalah sama kalau saya disajikan di Prancis ini, Ah. pasti tidak semua orang senang. Oh, Hah? keren Emang. Ibu. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol bareng ya Chef. Ya, Oke, jadi di Training of Trainers ini ada berapa menu yang Chef ajarkan kepada peserta? untuk dapur kemungkinan karena di dalam satu undangan ada banyak sub-resipe. Oh iya, Setting iya. total ada ratusan sebenarnya. Ratusan? Ratusan. Lihat di dalam ikan ini ada 4 atau 5 resep. 3, oh 5 resep, Ya, oke. ini Jadi, memang ada. Oke. Memang semua di sini kita belajar semua ngajar teknik dasar. teknik dasar. Saya bilang kalau di piring saya tidak peduli. Saya memang mau fokus di teknik. Teknik ya. Bikin saus, potong ikan, Ya. bikin ini tomat concassé, ini teknik dasar. Ya. Kalau ini sudah bisa, gampang nanti. Dari situ bisa Bisa nanti dikembangkan cipta, jadi bisa cipta beberapa resep lagi. Oke. Ya, Tantangannya paling sulit apa nih Chef? Mengajarkan menu Prancis di Indonesia. ini paling susah saus. Saus Karena di apa? Prancis penting banget saus. Oh. Seperti hari ini saus béarnaise,
ini sudah termasuk, even untuk kita orang Prancis sudah Sulit. termasuk sos sulit. Ah, Tapi hari ini lumayan bagus, seperti ini lihat. Ini lumayan. Ini menurut namanya saya. sos apa tadi Pak? Sos Béarnaise. Bechamel. Oke, bechamel. Ya, enak. 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 Oke, oh begitu. Tapi kita memang masih bukan ragu, tapi staff masih tidak percaya diri waktu bikin sos segini. Iya. Tapi sudah lebih bagus dari kita mulai dari awal. Bahan-bahan yang biasanya ada di Perancis di sini susah didapat gak, Chef? Kita disurapin sebenarnya. Saya tidak mau impor dari Prancis. Oh, gitu. Dari bahan lokal kita harus tetap bikin makanan rasa seperti di Prancis. Tapi bisa, tidak ada masalah sebenarnya. Tetap bisa ya? Ya, ini tidak ada kecuali butter, ini lain semua lokal. Oh, kalau Ya. butter memang harus Ya, dari butter di luar. Eropa ya. Oh, Karena untuk orang Prancis penting banget. oke. Ini bagus lihat ini ikan. Oh iya. bagus. Dibakar pas, luar biasa. Ya. Oke. Jadi tadi paling sulit itu adalah saus tadi ya, tapi tidak ada masalah ya dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Tidak, ini. tidak ada masalah sama sekali. Oke. Terus Terus paling penting semua peserta sudah semangat juga. yang penting semangat peserta Ya, ya. dari Semangatnya sudah oke. 4 minggu. Semua ini berdiri di sini memang sudah. Oh. Tapi menurut saya sudah mulai jago. Sudah mulai jago Sudah ya. mulai bagus, ya. Mantap. Ya. Ada harapan terakhir menurut Chef buat Harapan para peserta? terakhir saya mau ini, saya setiap hari bilang, ini guru besar ini sebenarnya. Kalau pulang di Olah ya, Mas. SMK masing-masing, Ya. ini ilmu tidak sampai disimpan. Untuk Harus disalurkan ke harus anak-anak disalurkan didik sama ya. anak-anak di sana. Iya, Oke, paling penting. Oke, karena kita untuk masa depan juga, Benar. ya. Iya. Tapi menurut saya bisa. Merci Ya. beaucoup, Ya, Chef. Pak, ayo. Oke. Kita lihat-lihat menu yang tadi udah Chef bikin ya. Pelatihan ini masih akan terus berlanjut hingga tanggal 22 November nanti. Semoga pelatihan ini dapat berguna dan bisa diajarkan oleh para pengajar vokasi kepada peserta didik mereka. Nah Sobat Vokasi, itu tadi keseruan Training of Trainers on French Cooking for Vocational Culinary Teaching yang berlangsung di BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. Semoga pelatihan yang didapat oleh para peserta dapat berguna dan dapat diajarkan kembali kepada para peserta didik di tempat mereka mengajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.